Apakah Tanah Abang bakal rame lagi setelah TikTok Shop ditutup? Apalagi sekarang malah minta Shopee dan Lazada ditutup. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ati Sri Purwanti Ningsih. Nah, teman-teman pasti sudah pada tahu ya tentang kabar TikTok Shop resmi ditutup di Indonesia, terhitung efektif pada Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 jam 5 sore. Pedagang dan pembeli tak bisa lagi melakukan transaksi jual beli di platform tersebut. Tetapi, aplikasi utama TikTok yang berperan sebagai media sosial tak terpengaruh dengan penutupan TikTok Shop. Hanya saja memang tampilan TikTok saat ini berbeda ya teman-teman, karena fitur shop-nya sudah tidak ada. Dalam laman resmi TikTok, TikTok Indonesia mengatakan keputusan mencabut fitur TikTok Shop di tanah air dilakukan untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Pemerintah melalui Permendak 31 tahun 2023 melarang media sosial berperan ganda sebagai e-commerce. Pedagang hanya bisa memanfaatkan TikTok untuk mempromosikan jualannya. Namun, tak boleh ada transaksi yang terjadi di dalam aplikasi, yang artinya sosial media sendiri, e-commerce TikTok juga sendiri. Jika TikTok Shop ingin terus beroperasi, layanan itu harus memiliki aplikasi berdiri sendiri. Dalam artian, tak boleh menumpang di aplikasi TikTok. Sebelumnya, pihak TikTok menyebut ada 6 juta pelaku UMKM yang berjualan di TikTok Shop dan hampir 7 juta kreator affiliate yang juga mencari pemasukan via TikTok Shop. Lalu, bagaimana dengan 13 juta orang yang sudah memperoleh penghasilan dari TikTok itu, teman-teman? Kedepannya akan seperti apa nasib seller, pelanggan, dan karyawan TikTok Shop? Menanggapi hal ini, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Mas Duki meyakini tak akan berdampak negatif pada pedagang kecil yang selama ini menggunakan platform tersebut. Kalau menurut Pak Teten, pedagang bisa pindah ke platform e-commerce lain untuk berjualan. Dan di Indonesia ada beberapa platform e-commerce yang berlaku murni untuk transaksi jual beli online. Ada toko oranye, biru, dan toko hijau juga ya teman-teman. Intinya dari pemerintah sendiri mengklaim bahwa penutupan TikTok Shop ini tidak akan berdampak negatif terhadap masyarakat. Memang seperti apa ya teman-teman? Sekali lagi, menurut Pak Teten, tutupnya TikTok Shop tak akan mengganggu proses promosi barang pada pedagang, sebab mereka masih bisa melakukan strategi marketing di TikTok. Bedanya hanya tidak berjualan di aplikasi itu saja. Yang perlu digarisbawahi ya teman-teman, kita masih bisa promosi, hanya tidak bisa bertransaksi langsung saja. Dari permasalahan yang terjadi, teman-teman tahu nggak sih sebenarnya bagaimana dampak TikTok terhadap UMKM di Indonesia? Karena sudah berjalan beberapa tahun, tapi baru dihentikan pada baru-baru ini. Dari satu sisi UMKM maupun perorangan yang berperan sebagai affiliate tentu akan senang atas datangnya TikTok Shop, karena dapat memberikan penghasilan yang luar biasa. Tetapi satu sisi Bapak Jokowi mengatakan adanya TikTok Shop berdampak pada anjloknya produksi usaha kecil, usaha mikro dan menengah, juga pada pasar. Anjloknya produksi ini dikarenakan adanya persaingan harga di TikTok Shop tersebut. Gimana efek TikTok Shop ditutup? Siapakah yang dirugikan? Jawabannya adalah tidak ada yang dirugikan, karena bagi seller yang sudah berjualan di TikTok berpenghasilan ratusan juta bagaimana? Apakah rugi? Jawabannya adalah tidak akan rugi, karena masyarakat sudah terdidik dan melek terhadap sosial media. Jadi selama ada media digital maka kita akan tetap mudah untuk menjangkau banyak orang. Tapi masalahnya bagaimana kalau TikTok Shop ditutup? TikTok sudah lebih dulu mengirimkan surat cinta kepada mereka melalui email yang menyampaikan bahwa TikTok juga memahami kekhawatiran para seller, mengucapkan terima kasih atas dukungan para seller terhadap TikTok Shop, dan menyampaikan juga TikTok menyebut prioritas perusahaan adalah tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Oleh karena itu, perusahaan tidak akan lagi memfasilitasi transaksi e-commerce di TikTok Shop Indonesia mulai 4 Oktober tahun 2023 pukul 17 waktu Indonesia Barat. TikTok akan berkomitmen kuat untuk terus berupaya melakukan penyesuaian produk untuk menemukan cara inovatif dalam mendukung pertumbuhan jangka panjang terhadap komunitas UMKM Indonesia. Selanjutnya, dari pelanggan TikTok Shop tentu saja cerdas. Mereka tetap bisa berbelanja dengan menonton live TikTok dulu, kemudian check out seperti biasanya. Hanya saja mereka akan diarahkan ke e-commerce lain untuk melakukan transaksi selama masa transisi TikTok Shop menjadi aplikasi e-commerce tersendiri. Dan ini dia yang paling banyak dicari. Apakah Tanah Abang bakal ramai lagi setelah TikTok Shop ditutup ya teman-teman? Kalau menurut saya pribadi tidak ada hubungannya juga ya teman-teman. Memang menarik ya, pasti masyarakat menghubungkan Tanah Abang dengan penutupan TikTok Shop ini. Karena TikTok Shop banyak diskon, banyak promo, dan masih banyak lagi. Karena memang produknya merupakan barang impor yang memang dasarnya murah, yang mungkin berbeda dengan produk Indonesia. Tetapi di Tanah Abang juga banyak kan teman-teman supply chain dari Cina. Lalu apa bedanya? Bedanya hanya saja di Tanah Abang tidak perlu ada gratis ongkir, promo tanggal kembar itu saja kan teman-teman. Supply chain-nya juga ada yang dari Cina. Pada intinya mungkin probabilitasnya 1% TikTok Shop ini ditutup dan membuat Tanah Abang rame dan menghentikan barang-barang impor murah masuk ke Indonesia. Kalau menurut teman-teman bagaimana nih? Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar banyak orang bisa melek bahwa penutupan TikTok Shop ini tidak akan berdampak besar terhadap ekonomi di Indonesia. Oh iya teman-teman, apabila butuh konsultasi tentang keuangan pribadi, keuangan bisnis, dan keuangan yayasan, bisa kunjungi website dan kontak kami di bawah ini ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam sehat dan salam growth mindset.